Desa tersebut mati kembali. Tiba-tiba sosok yang sangat menakutkan menghampiri. Dengan mata saya sendiri adalah berwarna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini sama Kang Abeng di channel Ranggon Misteri. Alhamdulillah di sini sudah ada kedatangan narasumber kita. Langsung saja, dari mana Kang? Saya asli dari anak Legon Kulon dan sekarang tinggal di Banten. Alhamdulillah, dia katanya aslinya dari Legon Kulon. Terus sekarang tinggalnya di Banten ya Kang. Bantennya di mana Kang? Bantennya saya di Pandeglang. Pandeglang. Baik, di sini mungkin dia akan bercerita tentang sejarah hidupnya di pengalaman mistisnya. Langsung saja kita akan mendengarkan bersama apa yang beliau rasakan di pengalaman hidupnya di waktu di Banten apa di mana Kang? Di Legon Kulon. Oh, di Legon Kulon. Waktu di mana gitu Kang? Waktu di daerah Wesel, tepatnya di depan rumahnya almarhum Sopyan Tarmedi. Nah, baik, ini akan membawa kita ke suasana yang lebih horor. Soalnya dia pernah tinggal di Legon Kulon, di kantor tadi, Kantor KUD Legon Kulon. Langsung saja narasumber yang bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensyukuri nikmat Allah, kita bacakan alhamdulillah, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Didi Bajuri. Masyarakat sekitar Legon Kulon memanggil saya adalah Haji Abu. Asik. Satu kehormatan saya datang di Ranggon Misteri ini akan menceritakan sebagai narasumber. Cerita yang akan saya sampaikan ini adalah cerita di tahun 1980 tatkala saya berumur sekitar 15 tahunan. Ketika itu saya masih duduk di SMP. Karena saya ada tugas dari kakak untuk tiap malam. Saat itu di Legon Kulon belum ada yang namanya listrik masuk desa. Satu-satunya di Legon Kulon yang ada listrik adalah pemakaian dengan genset, istilah dulu itu namanya desel. Desel saat itu ditempatkan di salah satu kantor yang namanya kantor KUD Desa Legon Kulon. Berarti udah lama ya Kang? Udah lama. Kalau dihitung-hitung dengan tahun sekarang itu kurang lebih 40-45 tahunan. Jadi saat desel sedang berjalan, tiba-tiba jam 10 malam desel mati dengan sendirinya. Secara otomatis saya punya tanggung jawab untuk kontrol ke desel yang tadi mati, yang ditempatkan di belakang gudang kantor KUD. Berarti si Akang dulu pekerja ya Kang di desa di tugas gitu. Bukan pekerja dalam arti ini tugas keluarga. Tugas keluarga, tanggung jawab keluarga. Tanggung jawab keluarga. Di saat saya cek ke lokasi, biasa kalau desel yang namanya mati bisa saja dua faktor. Pertama karena saat itu solar habis, kedua kemungkinan ada aliran atau kabel yang konslet. Kan di saat saya masuk ke gudang tersebut, aroma wangi-wangian yang identik dengan mitos bahwa bau kembang itu ternyata memang ada. Secara pribadi sebenarnya saya tidak dalam arti secara akidah saya tidak mempercayai. Namun karena ciptaan Allah termasuk di dalamnya jin, setan itu bagian dari ciptaannya. Dan ketika desa saya periksa, tidak ada hal yang dianggap desa tersebut adalah rusak, seperti barangkali kehabisan solar atau kabel yang karena konslet tergigit oleh tikus. Saya perbaiki di saat itu karena memang saya sendiri, dan alhamdulillah desel itu oleh saya bisa dibetulin dalam arti jalan seperti biasa. Aliran listrik pun seperti biasa, terang benderang. Dalam perjalanan 5 menit desel tersebut mati kembali. Entah datangnya dari mana,
tiba-tiba sosok yang sangat menakutkan menghampiri. Dia berdiam 1000 bahasa. Dan dasar dia sendiri tidak mengganggu, karena kami sendiri, saya pribadi tidak mengganggunya. Benar. Hanya saat itu saya bahasanya jangan saling mengganggu. Kalaupun saya ada di sini, jujur saya tidak akan mengganggu tempat yang kamu tempati di sini. Benar. Karena dengan bacaan-bacaan saya yakini aja, tiba-tiba makhluk yang tadi datang menghampiri, kalau kebiasaan orang kedatangan hal yang mistik semacam itu berjubah putih. Kalau saya saat itu dirasakan, saya lihat dengan mata saya sendiri adalah berwarna hitam dengan ikatan. Dan tanpa permisi, tanpa apapun, tiba-tiba dia berjalan kembali ke tempat yang saya anggap lihat sendiri adalah tempat kamar mandi. Masuknya ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Dan di saat itu ya kembali desel itu saya jalankan, alhamdulillah lancar sampai pagi. Itu yang bisa saya ceritakan, pengalaman pribadi saya di saat saya menemukan hal-hal yang sifatnya gaib. Di luar nalar. Di luar nalar masyarakat. Kalaupun ada, benar. Kenapa kita harus takut semacam hal itu? Ada Iya. dua. Iya. Pertama, takutnya karena kita memang takut, atau mereka yang takut. Benar. Gitu. Jadi kepada masyarakat kami sarankan, sesungguhnya Allah menciptakan itu semua makhluk di dunia itu, termasuk dunia itu memang ada. Benar. Tinggal bagaimana mensikapi kita sebagai manusia gitu. Benar. Hal-hal yang terjadi seperti saya tadi di kantor KUD Desa Lagon Kulon itu otomatis akan terjadi di mana-mana, khususnya di area pekuburan. Benar. Cuman sayangnya masyarakat terlalu diidentikan dengan kepercayaan semacam itu. Benar. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dengan pengalaman pribadi saya di saat itu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama. Semoga kita bisa ngambil pesan dan kesannya dari narasumber. Intinya Allah menciptakan itu ada jin, setan, manusia udah ada. Jadi makhluk gaib juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja perbincangan kita malam ini dengan narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.